Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang sholat, dan kita melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang dilarang atau dimakruhkan di dalam sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang dilarang di dalam sholat adalah menoleh tanpa ada kebutuhan. Menoleh tanpa ada kebutuhan, baik itu menoleh ke kanan atau ke kiri, ya. Maka ini tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, karena tidak ada kebutuhan. Ada riwayat hadis yang berasal dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi sholati. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh di dalam salat. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Beliau mengatakan yang artinya sallallahu alaihi wasallam itu adalah penggelapan atau pencurian yang dicuri oleh syaitan dari salat seorang hamba. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Daud dan An-Nasai. Baik, ini menunjukkan ya dilarangnya menoleh tanpa ada kebutuhan. Berbeda dengan apa yang sudah kita sampaikan, menoleh ketika dibutuhkan maka ini dibolehkan. Namun hukum asal menoleh kalau tidak ada kebutuhan maka dia adalah terlarang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah melakukan tasbik ya pada jari jemari, yaitu menggabungkan jari kanan dengan jari kiri dengan disatukan seperti ini, ya. Seperti ini maka tidak dibenarkan dalam kondisi sholat.
Bahkan dalam kondisi menanti sholat sebaiknya dihindarkan, demikian. Hal itu tidak disukai dilakukan dalam sholat, yaitu memasukkan jari jemari satu tangan kepada jari jemari tangan yang lainnya, demikian. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza tawaddaa ahadukum fi baitihi thumma atal masjida kana fi salatin hatta yarji'a fala yaqul hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan itu berada dalam Sahihul Jami', sahih tentunya. Nomor hadis 445 ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia dalam kondisi sholat sampai dia kembali. Masya Allah ya. Ini keutamaan bagi orang yang wudu di rumah ya, kemudian dia bergerak ya menuju ke masjid ya. Maka dalam kondisi seperti itu, maka dia itu terhitung sholat ya sampai dia kembali. Ya, coba bayangkan, apakah seseorang itu ketika dalam perjalanannya, begitu juga kembalinya, atau ketika dia di masjid, apakah seterusnya dia dalam kondisi melakukan sholat? Jawabannya tidak melakukan sholat, tapi dia terhitung sholat. Demikian, masya Allah. Kana fi sholatin hatta yarji'a ya, dan dia itu dalam kondisi sholat sampai dia kembali. Masya Allah ya. Nah, ini luar biasa, ini pahala yang diberikan bagi orang yang memakmurkan masjid dengan berwudu terlebih dahulu di rumahnya. Demikian. Fala yaqul hakadha, jangan dia lakukan seperti ini. Dan Nabi SAW menggabungkan di antara jari jemari beliau. Nah, seperti ini ya. Maka jangan lakukan seperti itu karena itu dilarang, demikian. Baik ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada riwayat yang lain dari Ismail ibnu Umayyah rahimahullahu ta'ala, ia mengatakan sa'altu Nafi'an 'anir rajuli yusalli wa huwa mushabbiku yadayhi. Ismail ibnu Umayyah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, aku bertanya kepada Nafi' rahimahullahu ta'ala. Nafi' ini berarti bekas budaknya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu tentang seseorang yang sholat dalam kondisi dia menggabungkan di antara jari jemarinya ya, menggabungkan jari jemari tangannya, kedua tangannya. Maka Nafi' mengatakan qala ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tilka salatul maghdubi alaihim, itu bentuk ibadah sholat orang yang dimurkai oleh Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik ya. Jadi ini merupakan bentuk ibadahnya ya orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Yaitu orang Yahudi. Memang kita lihat ya, di antara ahlul kitab itu ada yang berdoa dengan cara begitu, yaitu menyatukan jari jemari lalu dia berdoa. Demikian. Ya, mendingnya nggak usah dipraktekkan ya, demikian ya, karena itu jelek, sebenarnya jelek karena ternyata itu bentuk ibadahnya orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak ingin dimurkai oleh Allah, ngapain kita niru-niru kebiasaan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, memang sih larangannya ini terkait dengan kondisi sholat ya. Namun tadi sudah kita sebutkan bahwasanya seseorang yang dia berwudu dari rumahnya
ya untuk menuju masjid, ya tidaklah ia itu keluar dari rumah kecuali memang terdorong untuk sholat tadi, motivasinya sholat, maka dia terhitung sholat demikian. Maka ya dilarang dia melakukan tasbik, yaitu menggabungkan jari jemari kanan ke jari jemari kiri, digabungkan seperti itu. Ya, tadi saya seperti itu mencontohkan supaya mudah memahami, tapi ya mudah-mudahan itu dipahami, dan saya ketika tidak melakukan praktek seperti itu lagi karena memang alasan seperti ini, itu adalah bentuk ibadah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya dihindari. Nah, ada sebagian orang memang kita dapatkan ya, walaupun sebagian ulama memandang itu makruh ya hukumnya. Kalau makruh berarti dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Ya, tapi bukan berarti kita pun bermudah-mudahan untuk melakukan hal yang makruh. Kita dapatkan ada sebagian orang sambil dia menanti sholat begitu ya, sambil duduk bersila ya, atau ketika menanti sambil mendengarkan khutbah, sambil mendengarkan kajian. Nah, terkadang seseorang itu menggabungkan jari jemarinya ya, kanan yang kiri dimasukkan seperti itu ya. Nah, begitu juga terkadang kita dapatkan seorang pembicara agama, dia pun melakukan hal seperti itu ketika dia kajian. Nah, ini kebiasaan memang. Oke, itu dimakruhkan, tapi kan sebenarnya tidak mencontohkan kepada para jemaah untuk melakukan hal seperti itu. Demikian ya. Yang jelas tidak disangsikan, ditinggalkan hal seperti itu lebih utama. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah ya, kalau mau contohnya menggabungkan tangan kanan dengan tangan kiri kan bisa seperti ini. Ya. Bisa juga barangkali seperti ini. Ya, bisa seperti ini. Tidak mesti harus disatukan jari jemari. Nah, begini bisa. Demikian ya, seperti ini. Ya. Demikian. Nah, ini tetap masalah karena memang tak ada larangannya, demikian. Ya. Adapun menggabungkan jari jemari kanan dengan kiri, nah ini ada larangannya. Demikian, ya. Nah, seperti ini juga. Ini kan gampang untuk menggabungkan ya, digabungkan tapi tidak dengan cara jari jemari, ya. Tangan kanan ya digenggam tangan kiri. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah ya, hal yang dilarang ketika sholat adalah membunyikan jari jemari. Ya. Seperti contohnya itu seperti contoh begitu ya. Ya. Atau menyengaja ya. Dibunyi-bunyikan seperti itu sampai dia mengeluarkan suara. Demikian. Yang seperti ini dibenci, dimakruhkan kalau dia jarang-jarang. Ya. Kenapa? Karena hal itu merupakan bentuk ya menyibukkan diri ya dari sholat. Namun kalau terlalu banyak, maksudnya terlalu sering, ada orang kan bunyi-bunyikan itu ya jari jemari, mulai dari jari ibu jari sampai jari kelingking, yang kanan, yang kiri. Yang luar biasanya itu satu jari aja bisa beberapa, ditarik dulu, kemudian digoyang-goyang, kemudian ya dilipat, baru kemudian ditekan bunyi. Begitu juga sampai semuanya sibuk dengan seperti itu. Nanti sudah begitu ya jari kanan, jari kiri, yang tangan, yang kaki, demikian. Nah, seperti itu. Sampai digerakkan kakinya, nanti baru kepala semuanya. Ini mah senam ya, bukan sholat. Ya. Ini senam yang seperti ini. Dia mau senam tapi dalam kondisi sholat ini. Nah, kalau seperti ini yang terlalu sering seperti ini diharamkan karena sesungguhnya dia tidak sedang sholat. Ya. Dengan sendirinya dia itu bermain-main dalam sholat, ya.
membatalkan salat. Padahal tidak boleh kita wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amal-amal kalian. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada riwayat hadis dari Syu'bah bekas budaknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, ia mengatakan, Syu'bah mengatakan, "Shallaitu ila jambi ibni Abbas radhiyallahu anhuma, fa faqa'tu asabi'i." Aku pernah salat di samping Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu aku membunyi-bunyikan jari jemariku. Falamma qadaitu salata, maka tatkala aku selesai salat, qala, ia mengatakan, la ummalaka, ya, kau enggak punya ibu lagi. Maksudnya adalah semoga engkau enggak punya ibu lagi. Masya Allah, ambil doa begitu. Ya. Atafaqqa'u asabi'aka wa anta fis shalah? Ya, apakah engkau itu membunyi-bunyikan jari jemarimu sementara engkau dalam salat? Ditegur oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Ya, salat itu kan menghadap Allah. Ya, apakah engkau itu melakukan bunyi-bunyian di dalam membunyi-bunyikan jari jemarimu dalam kondisi engkau menghadap Allah? Nah, itu enggak sopan, ya. Itu kurang adab, demikian. Ya, oleh karenanya pantas ditegur, dan ini tidak benar yang seperti ini. Ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan terlebih dahulu untuk penyampaian materi. Insyaallah taala kita akan lanjutkan. Masih banyak ini hal-hal yang dilarang di dalam sholat. Ya, bisa jadi itu diharamkan, bisa jadi dimakruhkan. Ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita buka sesi soal jawab. Ya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, hukum sedekah apakah boleh diminta kembali? Tapi ketika memberi sedekah tersebut terselip kata-kata sedekah ini sekaligus usaha dalam mencari jodoh. Sedekah ini sekaligus usaha dalam mencari jodoh. Jadi sedekah itu seakan-akan adalah uang jaminan. Jika tidak jadi menikah, maka uang jaminan tersebut berhak diminta kembali. Sama dengan akad jual beli, jika tidak jadi beli, maka jaminan yang terlanjur diberikan, maka boleh diminta kembali jaminannya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khairan wa fik barakallah. Untuk kasus yang ditanyakan ini, yaitu memberi sesuatu dengan tujuan nanti ada flashbacknya, ada keinginan yang ingin didapatkan dari orang yang diberi tersebut.
Namun apabila tidak didapatkan, maka dia akan meminta kembali pemberiannya atau mengambil kembali pemberiannya. Maka di sini setahu saya ya, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Yang pertama, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kenapa? Karena termasuk namanya al-hadiyatu bisawab, ya, yaitu memberikan hadiah tapi dengan adanya sawab balasan. Ya. Jadi ketika dia memberi ternyata ada harapan balasan demikian. Jadi kalau seandainya tidak didapatkan apa yang ditujunya berupa balasan tersebut, maka dia boleh meminta kembali demikian. Sebagian ulama ini membolehkan ya, karena ini mengkategorikan ini nau' minal bai', ya, ini satu bagian dari jual beli demikian, ya, membolehkan seperti itu. Adapun sebahagian yang lain, ulama yang lain mengatakan ini diharamkan, tidak boleh, ya, tidak boleh karena asalnya adalah memberi, ya, asal memberi. Demikian. Kalau memberi maka tidak boleh ya diharapkan kembali. Itu tidak ikhlas namanya. Itu melanggar apa? Melanggar syarat keikhlasan atau diterimanya amal. Nah, demikian. Maka yang seperti ini pertama tidak ikhlas. Tentunya tidak ikhlas itu sebuah hal yang tercela dan dosa demikian. Karena kalau tidak ikhlas berarti syirik kan begitu. Mengharapkan duniawi, memberi tapi mengharapkan duniawi. Kemudian yang kedua adalah yang seperti ini, mengambil kembali apa yang pernah diberi karena sesuatu yang diinginkan itu tidak terjadi, maka yang seperti ini jatuh kepada larangan. Ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, la yanbaghi lil muslimi ya mathalus saud, ya, tidak layak seorang muslim itu memiliki permisalan atau perumpamaan yang buruk, ya, alladhi ya'udu ala hibatihi kal kalbi ya'udu ala qai'ihi. Orang yang dia kembali kepada pemberiannya itu seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Nah, lihat seperti itu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti ini jatuh kepada hal ini, ya. Demikian. Baik, tapi ada perbedaan pendapat, ya. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tadi boleh, tidak ada dosa. Yang kedua adalah tidak boleh karena tadi, ya, tidak ikhlas. Kemudian yang kedua jatuh kepada larangan, ya, hadis yang ada keserupaan orang yang mengambil kembali pemberiannya itu seperti anjing yang kembali kepada muntahnya demikian, ya. Ya tentunya mengambil anjing itu kan hewan yang buruk, ya kan. Kemudian jilatannya itu najis, ini menjilat muntahnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tentunya ini terlarang, ya. Demikian. Ya sudah, ini saya kembalikan kepada sang penanya, ya, mana yang dia pilih dari pendapat tersebut demikian. Baik, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, berdosakah saya ketika saya dakwah, tapi yang saya dakwahi tidak menerima dakwah saya dikarenakan beda manhaj dan lain-lain. Bahkan dia menjadi berbuat hal yang tidak kita inginkan seperti membenci kebenaran yang kita dakwahkan. Bismillah wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khair wa fiq barakallah. Kalau apabila seseorang niatnya sudah bagus dan caranya sudah bagus,
Perlu diketahui ya, untuk diterimanya amalan di sisi Allah itu harus adanya keikhlasan dan ketepatan sesuai dengan petunjuk Rasulullah dari amalan tersebut. Dakwah termasuk adalah amal ibadah, ya. Maka apabila niatnya sudah benar, niatnya memang sudah benar, ikhlas karena Allah, menginginkan balasan dari amal dakwahnya, demikian, ingin menyebarkan Islam dan seterusnya, niat-niat yang bagus. Nah, kemudian caranya juga benar, tidak kasar, ya, menjaga adab-adab Islami, demikian, ya, tidak menyesatkan dan seterusnya, ya. Adabnya itu udah tepat, ya, caranya sudah tepat. Kemudian memunculkan kebencian dari objek dakwah, maka kita katakan, nah ini tidak mengapa, tidak ada dosa. Walaupun objek dakwah itu akhirnya membenci dakwah, membenci kebenaran, menolak kebenaran, maka kita katakan, ya itu bukankah Rasulullah SAW dahulu ketika juga berdakwah, ya beliau itu ketika sudah tepat niat dan caranya, beliau juga mendapatkan hal yang sama, tentunya beliau tidak berdosa, ya. Nah seperti itu. Namun apabila niat yang keliru atau cara yang keliru, nah ini bisa jadi kita menanggung dosa karena niat yang tidak benar atau cara yang tidak benar, akhirnya orang membenci kebenaran. Nah itu dia jadinya, ya. Tapi kalau caranya benar, niatnya benar, maka kebencian, ya, terhadap kebenaran dari objek dakwah, maka ini tidak diperhitungkan, ya, tidak dibebankan kepada orang yang berdakwah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, maka kita cukupkan, ya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Yang benar itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka abaikan, tinggalkan, dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi. Kita yang menginginkan dapat sebuah rumah di surga, kita yang menginginkan untuk mendapatkan pahala yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, kita yang menginginkan agar terus, ya, mengalir pahala tersebut kepada kita, walaupun saat itu kita sedang dalam kondisi tidak beramal, bahkan sedang tidur, ya, karena ada orang lain yang beramal. Walaupun kita sudah wafat, tatkala dimanfaatkan apa yang kita infakkan, ketahuilah, ya, maka ini akan terus mengalir. Nah, siapa yang ingin seperti ini, maka mari kita bangun Masjid Al-Muwahhidin, ya. Mari kita membangun, ya, masjid-masjid Allah di permukaan bumi ini, ya, di antaranya Masjid Al-Muwahhidin, ya, untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ini akan menjadi basis, ya, kajian Islam ilmiah untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Baik, mari kita bantu dengan mentransfer sebahagian apa yang Allah telah rezekikan kepada kita ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat info lanjutan di layar kaca Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.